dengan saya. Kali ini aku akan membahas tentang IP address dan juga subnetting. IP address sendiri memiliki dua jenis, yaitu IP versi 4 dan juga IP versi 6. Dan kali ini aku akan membahas untuk IP versi 4 dulu. IP versi 4 ini memiliki 32 byte dan juga memiliki 4 octet, yaitu x.x.x.x, yang dimana x ini adalah angka dari 0 sampai 255. Tidak ada minus 1, minus 2, minus 3, 290, 270, yang lebih atau kurang itu tidak ada, pokoknya dari 0 sampai 255. Contohnya itu 192.168.3.1. Nah, untuk penulisan yang benar itu kita memakai slide yang dimana kita bakal tambahin itu 24. Jadi 192.168.3.1 slide 24. Yang dimana 24 ini bisa disebut juga dengan prefix yang berfungsi untuk total IP yang bisa kita pakai. Untuk mencari total IP-nya, saya akan membahas yang namanya subnetting. Ikuti total IP, subnet max, IP network, IP broadcast, dan juga IP range. Untuk mencari total IP-nya itu ada dua cara. Ada cara mudah dan juga ada cara susah. Untuk cara mudahnya itu 32 dikurangin prefix. Dan cara susahnya itu pakai biner yang 0101 itu. Tapi kali ini aku akan membahas memakai cara mudahnya saja agar bisa kita saling paham. Dan jika kalian bertanya, 32 itu dari mana sih kak? 32 itu dari IP versi 4 yang memiliki 32 byte ya. Langsung saja kita hitung 32 dikurangin 24 yang slide kita tadi. Hasilnya itu 8. Dan kita masukkan 2 pangkat. 2 pangkat itu udah paten dari sananya, jadi kayak gak bisa diubah. Kita tambahkan jadi 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 itu hasilnya 256. Sekarang kita akan mencari yang namanya subnet max. Sama saja seperti prefix untuk total IP yang dipakai. Untuk Cisco, konfigurasinya bisa pakai subnet max dan juga Windows juga pakai subnet max. Untuk mencari subnet max itu adalah 256, hasil dari 0 sampai 255. Langsung saja 256 itu. Untuk mencari subnet maxnya itu 256, hasil dari 0 sampai 255 ya. Langsung saja 256 itu kita kurangkan dengan hasil dari 2 pangkat 8 tadi. Jadi 256 dikurang 256 hasilnya 0. Kita akan ganti ujungnya saja untuk subnet max seperti hasilnya itu kayak gini. 255.255.255.0. IP networknya itu IP awal, dan IP awalnya itu adalah dari 0. Jadi IP networknya adalah 0. IP broadcast itu adalah IP akhir, jadi 255. IP range-nya adalah setelah IP network dari 0 jadi 1, dan sebelum IP broadcast itu dari 255 jadi 255. Range-nya itu setelah IP network jadi 0 ke 1, dan sebelum IP broadcast itu dari 255 jadi 254. Jadi 1 sampai 254. Saya akan beri penjelasan lagi dengan soal baru, yaitu 172.168.5.1 dengan slide 26 saja. Kita hitung total IP-nya 32 dikurang 26 hasilnya 6, dan kita pangkatkan 2 pangkat 6 hasilnya adalah 64. Dan subnet max-nya itu 256 dikurang 64 hasilnya adalah 192. Tulis jadi 255.255.255.192. Untuk IP networknya adalah 0, IP broadcastnya adalah 63 dari 64 dikurang 1, dan IP range-nya itu dari 1 sampai 62. Ingat, untuk IP network itu selalu genap dan IP broadcast itu ganjil. Dan keduanya atau IP network dan juga IP broadcast ini tidak bisa dipakai, yang bisa dipakai hanya IP range saja. Sekali lagi untuk contoh soal yang baru, yaitu 10.10.10.50 dengan slide 27. Total IP-nya kita hitung 32 dikurang 27 hasilnya 5, dan kita jadikan 2 pangkat 5 hasilnya 32. Subnet max-nya juga kita hitung 256 dikurang 32 hasilnya 224. Kita tulis 255.255.255.224. IP networknya adalah 0 dan IP broadcastnya adalah 31. Tunggu dulu, kita lihat kalau slide 27 itu dari 0 sampai 31. Namun pada soalnya itu 50, yang dimana 50 itu tidak ada dari IP network dan IP broadcast yang masuk. Karena untuk slide 27 itu hanya bisa sampai 30 saja total IP yang bisa dipakai. Tetapi ada yang namanya block subnet
untuk lanjutan. Misalnya di blok subnet pertama itu kan dari 0 sampai 32, dan sekarang kita untuk blok subnet keduanya adalah 32 di IP network, dan untuk IP broadcastnya adalah 32 ditambah 32 hasilnya 64, dan 64 dikurangi 1 hasilnya itu adalah 63. Untuk 50 di sini itu bisa masuk ke blok subnet kedua ya. Mungkin kalian ingin mencoba 50 diganti menjadi 70. Sekarang kita akan cari blok subnet selanjutnya. Untuk IP networknya 63 ditambah 1 sama dengan 64. Dan untuk IP broadcastnya yaitu 64 ditambah 32 hasilnya 96, dan 96 dikurang 1 hasilnya adalah 95. Dan itu untuk blok ketiga. Kita ke IP range-nya, masukkan blok subnet ketiganya setelah IP network itu 65, dan sebelum IP broadcast itu 94. Jadi IP range-nya itu ada 65 sampai 94. Dan untuk teman-teman, perlu diingat lagi bahwa blok subnet 1 dan 2 itu tidak bisa dipakai atau tidak bisa juga saling berkomunikasi. Kenapa? Kita akan kasih contoh. Misalkan komputer A itu IP-nya 10 dan komputer B itu IP-nya 33. Nah, blok subnet 1 kan cuma sampai dari 0 sampai 31, sementara 33 itu ngelebihin. Jadi, kedua IP itu tuh udah beda blok subnet, makanya nggak bisa saling berkomunikasi. Materi selanjutnya, kita akan membahas IP public dan juga IP private. Untuk IP public itu bisa diakses di mana saja, kapanpun oleh semua orang pakai internet, dengan contoh yaitu facebook.com. Misalnya IP-nya itu 10.10.10.10. Sedangkan IP private itu sesuai namanya, dia hanya bisa diakses di satu tempat. Contoh IP-nya itu adalah 186.174.3.1. Nah, ini hanya bisa diakses dalam satu device saja. Berikutnya, kita akan bahas konsep switch dan juga router. Untuk switch sendiri, yaitu untuk menghubungkan device-device dalam satu blok subnet yang sama. Misalnya, kita punya PC 1 yang terhubung pada kabel, lalu di tengahnya terdapat switch, dan kabel lagi ke PC 2. Lalu juga ada PC 3 di bawah switchnya. Kira begini, PC 1 terhubung pada switch, lalu switch terhubung pada PC 2, dan switch lagi terhubung pada PC 3 menggunakan kabel UTP. Atau untuk konsep PC 1 ini memiliki IP 192.168.1.1. Lalu PC 2-nya memiliki IP 192.168.1.2, dan PC 3-nya memiliki IP 192.168.1.3. Nah, untuk slide-nya, misalkan kita tulis 192.168.1.0 dengan slide 27, yang dimana hanya 32 IP saja yang bisa dipakai. Ini dalam blok subnet yang sama ya, bisa dihubungkan, misalnya saling berkomunikasi antar PC untuk konsep switch. Sedangkan router sendiri itu untuk menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Di sini kita ambil ilustrasi dari konsep switch-nya tadi ya. Lalu tambahkan router di atas switch, dan di atas router itu kita tambahkan lagi PC 4 dengan IP yang berbeda karena blok subnetnya sudah berbeda. Karena router ini bisa menghubungkan device-device dalam blok yang berbeda, sehingga PC 4 dengan blok subnet yang berbeda ini bisa berkomunikasi dengan PC 2 yang memang berbeda blok subnetnya. Oke, kita akan praktek switch di Cisco bareng-bareng. Untuk cara download Cisco-nya ada di video saya yang di awal dengan judul Network Fundamental. Kalian bisa tonton dan buka setelah kalian download Cisco-nya. Ya, kita mulai ya. Kalian bisa pilih bagian ini, terus pilih end device, pilih PC, terus klik PC-nya jadi 2 aja. Nah, seperti ini. Nah, oke. Lalu kita masuk ke network device, lalu ada switch, kita pilih aku pilih yang kedua, kalian bisa yang mana aja, taruh di tengah-tengah antara dua PC itu. Dan ini aku sedikit membenarkan biar sejajar. Nah, lalu kita akan konekkan dengan kabel yang kayak petir gitu. Terus kita dari PC 1 ke switch, dan PC 2 juga ke switch ya. Jika keduanya telah kita konekkan dengan kabel, kita akan konfigurasikan, klik 2 kali PC satunya, pencet menu desktop, pilih IP configuration, lalu kita masukkan IP address-nya yang telah aku jelaskan, atau yang di awal itu 10.10.10.10.
Dan untuk subnetnya kita masukkan 255.255.255.224. Oke, kita keluar dan kita lanjut ke PC2-nya, sama pilih desktop IP configuration, lalu masukkan IP address-nya yaitu 10.10.10.11. Dan subnetnya sama ya, 255.255.255.224. Setelah keduanya kita konfigurasikan, kita masuk ke desktopnya PC2, lalu kita pencet command yang ini. Habis itu kita ketik ping dengan masukkan juga IP-nya PC1 yaitu 10.10.10.10. Sesudah kalian memasukkan IP PC1 ke sini, kita bisa enter, dan jika tampilannya sudah seperti ini berarti artinya kalian sukses dan bisa saling berkomunikasi antar dua PC ini. Segitu saja untuk praktek ini, kita akan lanjut ke praktek berikutnya. Kita balik lagi ke Cisco dan kita lanjut prakteknya. Kita bisa klik yang bawah ujung itu, terus kita masukkan switch-nya. Nah, gitu. Lalu setelah itu kita pencet end device dan masukkan 3 PC. Nah, satu lagi. Nah, oke. Di sini aku mau meluruskan biar rapi aja. Di sini kita akan konekkan lagi kabelnya dari PC3 ke switch, PC4 ke switch, dan juga PC5 ke switch. Kita konfigurasikan saja. Klik 2 kali PC3-nya, terus masuk ke desktop, IP configuration, dan masukkan IP address-nya yaitu 10.10.10.33. Untuk subnetnya kita masukkan 255.255.225.224. Kita ke PC4-nya. Lalu kita masukkan IP-nya 10.10.10.34. Dan ininya kita masukkan 255.255.225.224. Untuk PC5-nya sama ya. Kita ke sini masukkan 10.10.10.35. Dan ininya 255.255.225.224. Setelah kita konfigurasikan, kita bakal coba kirim data yang kayak pesan itu dari PC3 ke PC4. Sukses ya di ujung itu. Lalu kita dari PC4 ke PC5. Sukses, nah yang di belah sini. Dah. Oke, segitu saja untuk praktik switch. Kita bakal lanjut ke praktik routernya. Sekarang kita praktik router. Pencet network device, lalu pilih router, aku paling ujung. Dan kita hubungkan dengan kabel lagi dari switch ke router dan switch satu lagi ke router juga. Nah, begini. Nah, teman-teman, di phone ini kan tidak kelihatan apa itu FAO itunya. Kita bisa ke option preference, terus pencet always yang itu show port itu, kita checklistkan. Nah, jadi otomatis dia bakal ada FAO 0. Ini kayak gini. FA00, FA01 gitu. Langsung saja kita konfigurasikan ya. Karena ini sudah berbeda blok subnet, jadi komputer tidak dapat saling berkomunikasi. Biar saling berkomunikasi, kita pakai router yang dimana fungsi router ini untuk menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Kita masuk ke routernya, klik config, pilih fast internet, dan kita pilih port statusnya centangkan biar FA-nya jadi hijau. Ya ini kita IP-nya masukkan 10.10.10.1 dan ininya 255.255.255 dan juga 224. Sekarang ke flash internal 01-nya masukkan 10.10.10.1033 untuk IP dan subnetnya 255.255.255.244. Nah, IP di ini flash internal tadi keduanya itu jadi kayak gateway-nya ya. Kita masuk ke PC1 desktop IP configuration dan masukkan gateway yang ada di tadi ya, yaitu 10.10.10.1 karena dia ada di FA00 kan.
Nah, terus PC2 juga sama, config gateway-nya sama, yaitu 10.10.10.1. Nah, sekarang kita lanjut ke PC 3-nya, dimana dia ada di FA01 kan. Kita masukkan gateway-nya, yaitu adalah 10.10.10.33. Kita lanjut ke PC 4 aja. Gateway-nya adalah 10.10.10.33. Dan untuk PC 5 juga sama aja kayak PC 3 dan PC 4, itu gateway-nya 10.10.10.33. Setelah semuanya terisi dengan gateway, kita akan coba kirim data dari blok subnet yang sama dulu deh. Nah, PC 3 dan PC 4 itu successful, dan kita coba lagi dari PC 4 ke PC 5 itu juga successful. Kita coba lagi dari PC 5 ke PC 3 successful. Lalu sekarang kita bakal mencoba dari blok subnet yang berbeda nih guys. Kita pencet PC 2 ke PC 3. Oh, langsung sukses ya. Sekarang kita coba lagi dari PC 1 ke PC 5. Oh, violet guys nih. Nah, ya violet. Ini awal-awal emang violet. Kita coba lagi, gak apa-apa. Oke, sukses. Begini saja praktik router dari saya. Sampai jumpa di konten berikutnya.